Bisa istri mau pengajian, istri mau ke pasar, istri mau kondangan, puji sama kita. Masya Allah, Bapak baru pertama kali lagi lihat mama ini cantiknya luar biasa, kayak Saharoni. Cantiknya luar biasa. Bapak lihat mama itu kayak pertama kali lihat mama dulu. Mama kalau pakai baju ini cantiknya luar biasa. Mama pakai baju ini yang sekarang mama pakai kayak pengantin baru lagi loh, Mak. Yakin Pak, seminggu bagi bakal saling doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, mudah-mudahan yang daun salam masuk surga. Amin. Daun salam, daun suci, mudah-mudahan yang daun salam cepat naik haji. Amin. Daun salam, daun kentang, mudah-mudahan yang daun salam cepat kebayar utang. Amin. Yang paling kencang aminnya berarti yang paling gede. Omongannya. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli hikmatin wa naba. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa sahibus syafa'atul ujma. Sallallahu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ijtima' amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayah. Wa qala ayatan fi ayatin ukhra wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Wa qala aydan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhul lisan wa mu'minil jim'an wa salimin fi syahri Ramadan. Sadaqallahul azim. Sadatil ulama minal muallimin wal hukama minal hadirin wa syuhratal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alladzina yahduruna fi hadzal makanil mubarak. Segenap para ahli ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, terkhusus Ketua DKM Masjid Al-Jihad, yaitu Bapak Ustaz Sugandi SPDI. Tak lupa kepada guru kita bersama Ustaz Muhammad Effendi. Juga yang saya hormati aparatur pemerintah, minal a'lam wilayah ila wilayah, terkhusus Bapak Wahyu Yono SD selaku Ketua RW 08. Juga tak lupa kepada seluruh para ketua RT dan RW sekampung Kirana. Juga yang saya hormati selaku Ketua Pengajian Gabungan Masjid Al-Jihad Bapak Suryamsah. Tak lupa kepada Ketua Majelis Taklim dan panitia acara Majelis Taklim Al-Istiqomah, terkhusus para tokoh masyarakat, Bapak Sutarlan, Bapak Haji Yudi RT, Bapak Mahmudin Tajuddin, juga teristimewa pemuda-pemudi Irmas Masjid Al-Jihad. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan saja menjadikan izinnya, tapi juga
sungguh-sungguh dari setiap kalbu. Semoga setiap pujian yang datang kepada kita membuat kita semakin malu kepada Allah bahwa semua ini hanyalah titipan belaka, dan menambah rasa bersyukur kepada Allah karena hanya Allah lah yang masih menutupi aib, kejelekan dan kekurangan kita. Selama ini penghargaan orang lain kepada kita bukan karena pangkat jabatan kita, bukan karena kecantikan keteparan kita, bukan karena kecerdasan kehebatan kita. Demi Allah, satu-satunya yang membuat kita masih dihargai oleh orang lain sampai saat ini karena Allah lah yang masih menutupi aib, kejelekan dan kekurangan kita. Makanya jangan bangga dengan pujian, karena pujian adalah cobaan dari Allah, dan jangan kecewa dengan hinaan, karena hinaan orang lain kepada kita tak sebanding dengan kehinaan kita yang sebenarnya. Senandung kerinduan beserta cinta yang amat tajam dalam bingkai salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda yang menjadi lambang, Rasul yang menjadi pujian, sosoknya yang menjadi panutan, curah insan yang sangat mulia, insan yang sangat istimewa, insan yang mempunyai hati bima rahmatin minallah tahu, yakni Habibul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, umumnya kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul iman di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimahullah, sebelum saya melanjutkan pembicaraan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana penyampaian yang saya sampaikan pedas ke hati, gak enak didengar, gak sama dengan kaidah ataupun bab-bagan ngaji, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang pertama, datangnya saya ke sini dijawab undangan dari Ustaz Sugati, dan yang kedua niat silaturahmi saya ke masyarakat dan jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah dan masyarakat perumahan Kampung Kirana. Mudah-mudahan silaturahmi saya diterima oleh masyarakat sini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ciri manusia hidup di alam dunia merasakan betah. Waktu setahun terasa kemarin. Baru kemarin kita bikin kolak, 10 hari lagi kita bikin kolak, Bu, benar. Baru kemarin bapak-bapak pusing bikin beli baju buat istri, sekarang mau datang lagi pusing itu. Makanya waktu itu al-waktu kasar, waktu itu bagaikan pedang. Jika waktu kita tidak digunakan dengan ibadah, tidak digunakan dengan amal soleh, maka waktu hanya berpulang secara tiba-tiba. Makanya hikmahnya DKM Masjid Al-Jihad ini mengumpulkan kita adalah suatu momentum dan kegiatan yang sangat luar biasa. Berkumpulnya kita di sini adalah suatu gerak dari Allah. Kumpul di sini mendengarkan kalam Allah, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bersolawat, mahal qiyam. Mudah-mudahan kumpulnya kita bukan hanya di Masjid Al-Jihad, tapi kita kelak berkumpul di surga Allah. Ngomong-ngomong, orang sini pengen ke surga, terus gak mau ke neraka. Ya. Sehat dong. Apakah pertanyaannya keseharian kita apakah pantas masuk ke surga? Insya Allah. Sedangkan jika berbicara surga, surga itu mencintai dan merindukan terhadap 4 golongan. Bukan hanya manusia, bahkan surga pun merindukan terhadap 4 golongan umat baginda Rasul. Pertanyaannya, ketika kita ingin dimasukkan ke dalam surga, apakah surga mau
kos orang? Apakah surga hayangnya tidak suka kos orang? Apakah surga menerima kita yang harus masuk dalam surga? Sedangkan jika cinta tidak terbalas, sakitnya tuh sampai lantas. Makanya jika kita mencintai seseorang, cinta kita tidak terbalas, cinta kita hanya bertepuk sebelah tangan. Betul. Makanya hati-hati para pemuda dan pemudi, terutama para perawan ada. Hati-hati jika berurusan dengan cinta, karena di zaman sekarang banyak lelaki yang modus, mampu berkata-kata tapi tidak mampu membuktikan dengan realita, mampu memberikan coklat tapi tidak mampu memberikan seperangkat alat sholat, mampu mengucapkan I love you tapi tidak mampu berkata apa itu. Betul. Makanya jika kita ingin kembali dicintai oleh surga, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafari. Surga merindukan terhadap 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat dan tersirat 6.666 ayat, 144 surat. Di dalamnya ayat fikih, ayat untuk ibadah. Pertanyaannya, apakah kita sering membaca Al-Quran? Insya Allah. Di dalam Al-Quran adalah kalam-kalam Allah. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran yunawwiru binurillah. Barang siapa yang sering membaca Al-Quran, maka akan terpantau oleh cahaya Allah. Pertanyaannya, bagaimana jika kita belum bisa membaca Al-Quran? Pertanyaannya, bagaimana jika kita tidak mampu membaca Al-Quran? Syarat jika kita tidak mampu membaca Al-Quran, yang pertama kita belajar sedikit demi sedikit, dan yang kedua cukup melihat Al-Quran. Apakah diajar? Diajar. Sebab kita melihat Al-Quran, meskipun kita tidak tahu kita harus membacanya itu seperti apa, tapi kita melihat Al-Quran 30 menit kita melihat Al-Quran. Dilihat, habis dilihat, dibuka lagi, yakin. Meskipun demikian, Allah akan memberikan pahala. Sebab Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Tidak terkhususkan pahala untuk orang pintar, tidak terkhususkan pahala itu untuk para ustaz, pahala tidak khusus untuk para kiai, tapi pahala diberikan kepada seseorang yang ingin beribadah kepada Allah. Ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran, cukup Al-Quran kita lihat. Sebab di dalam Al-Quran bisa membuat hati kita tenang. Betul. Seperti tadi ayat suci Al-Quran dilanturkan, enak, nyaman didengarnya. Al-Quran adalah kunci salah satu yang memecahkan suatu masalah. Bapak-bapak, jika yang kerja pusing, setoran belum dibayar, istri udah cerewet terus-terusan kita buat jajan dan resiko rambut, cukup baca Al-Quran. Jika tidak bisa membacanya, lihatlah Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tercatat dan tertanam suatu ketenangan bagi kita. Paham? Yang pertama, oleh-oleh pada acara ini, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Dan yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga, wahafidul lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya, orang-orang yang bisa menjaga lidahnya. Tidak ada kata sirik, tidak ada kata dengki, tidak ada kata sombong, apalagi tidak ada kata hujat saling menjatuhkan sama lain. Sebab kita hidup di dunia yang sama dengan takdir yang berbeda pada hari ini. Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi ketua DKM, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi bos, ada yang jadi petani, ada yang jadi orang biasa. Tertatap dan tertanam dalam hati kita, jangan sampai ada hati yang kotor pada diri kita. Yang pertama, dengki, sirik, ria, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Hikmahnya, kita mau menyambut bulan suci Ramadan ini, ketika kita melihat tetangga membeli motor
hati kita merasakan kebahagiaan. Ya Allah, kan, alhamdulillah sekarang udah kebeli motor, mudah-mudahan motornya awet, cicilannya kebayar, saya juga nanti bisa pinjam. Iya siapa? Enak gak kadang-kadang. Tapi sebaliknya, kalau tetangga beli kulkas, dia yang panas bis. Tetangga yang beli termos, dia yang kepanasan. Padahal air yang harus panas. Makanya hikmahnya menjaga hati kita dan menjaga lisan kita agar tidak berkata kasar, terutama bahkan sekarang sudah turun undang-undang tidak boleh berkata kasar. Jika kita berkata kasar maka dipidana, betul? Makanya penting dibuat dan diterapkan pada kehidupan kita. Ketika kita mempunyai tetangga, kerabat, masyarakat, jangan sampai lidah kita, karena lidah ini bertulang, meskipun tidak bertulang, tapi bertulangnya melebihi tulang ikan. Sakitnya itu ketika lidah yang berkata tidak akan bisa diucap dengan mohon maaf, karena ketika lidah yang berkata menyakiti hati, entah obat kemana yang harus kita cari, betul? Makanya hikmahnya ini untuk masyarakat di perumahan Kirana, jagalah lisan kita berhusnuzon antar sesama. Jika kita berhusnuzon ketika seseorang sedang hidupnya merasakan kesedihan yang amat sedih, kita kasih semangat, kita kasih support, kita belai, kita kasih omongan-omongan yang mampu membangkitkan dia. Jangan sampai dia udah sedih, kita malah makin bikin sedih. Hikmahnya yang kedua, jaga lisan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini dan agar kita termasuk golongan yang diberikan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imin ji'an, orang yang sering memberikan makanan terhadap orang fakir. Ini adalah termasuk golongan yang ditentukan oleh surga. Terutama nanti hadirin ketika datang di bulan Ramadan, kita mempunyai rezeki yang lebih, makanan yang lebih banyak, orang-orang yang membutuhkan. Orang fakir di sini bisa disebut sedekah. Bukan hanya makanan tersebut diberikan kepada orang fakir, tapi kita saling memberi antar sesama umat, antar tetangga, rumah ini ke rumah ini kita kasih. Meskipun cuma semangkok kolak, meskipun cuma segelas es buah, tapi yakin seseorang yang diberikan pasti merasa, ya Allah, aku diakui oleh tetangga ini. Sehingga terjadilah perekatan antara tetangga. Sebab yang dikhawatirkan itu, yang dikhawatirkan bukan kerukunan dalam bermasyarakat, tapi antar belah dan perpecahan umat di dalam satu kampung. Ustaz sama ustaz saling dengki, pengusaha sama pengusaha saling sirik, supir sama supir saling teror-teror. Bahkan yang paling miris, seseorang, para pemuda sampai adu golok, adu bacok demi mementingkan kepentingannya masing-masing. Maka jangan sampai kita lakukan hal-hal yang demikian. Apalagi di zaman sekarang ini hadirin, zaman sudah termasuk zaman akhir, zaman di era globalisasi ini. Sudah banyak orang-orang yang akan lupa akan orang-orang seperti dahulu. Mereka sudah tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak dan mana yang batil. Yang ada di pikirannya, yang penting hari ini saya bisa makan dan minum, urusan halal dan haram gimana nanti saya di akhirat, mau begini. Makanya penting buat kita menjaga kehalalan, terutama menjaga putra-putri kita, anak-anak kita. Di zaman sekarang sudah banyak anak-anak yang sudah hamil di luar nikah. Karena apa? Kita sebagai orang tua yang tidak mampu menjaga dan mendidik anak. Banyak anak-anak yang masih umuran 12 sampai 15 tahun, habis maghrib bukannya ngaji ke ustaz, malah keluar nongkrong, main FF, ML dan lain sebagainya. Dan yang paling miris di zaman sekarang, pemuda yang menghabiskan harta orang tuanya
sudah gangguan yang namanya judi online. Betul? Judi online adalah salah satu perusak dalam hidup kita. Tidak ada kisahnya, tidak ada ceritanya orang yang main slot kaya raya. Tidak ada pada kamusnya orang yang main slot kaya raya. Sekalipun dia kaya raya, ke depannya dia akan miskin dan miskin. Sebab jika kita kaji tentang slot yang beredar di muka bumi ini, ketika kita mampu deposit misalkan 1 juta, taktik Yahudi untuk mengalahkan kepribadian kita, Yahudi memberikan kita 2 juta. Ketika sudah masuk pada rekening dan saldo kita 2 juta, setan menggoda. Oh, berarti 1 juta aja udah dapat 2 juta. Apalagi kalau belum masukin lagi ini deposit, dimasukin lagi 2 juta, dapat lagi 5 juta. Nah, setelah itu udah dapat 5 juta, ternyata dia nggak dapat lagi. Dan hawa nafsu datang. Tadi juga dapat, mau coba pinjam uang ke teman. Akhirnya dia pinjam ke teman. Habis pinjam, nggak dapat lagi. Padahal itu suatu tipuan dari umat Yahudi yang harus kita jauh. Pertama kita dikasih kemanisan, deposit 1 juta, dapatnya 2 juta. Kedepannya kita nggak bakal dapat. Bahkan kalau kita mikir secara jelas, mikir secara otak jernih, kita hanya dijadikan bahan dulu contoh dari Yahudi. Makanya jaga anak-anak kita jangan sampai terjun ke dunia tersebut. Apakah itu haram? Slot itu judi haram. Man akal haram khosa qalbu. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, khosa qalbu, maka akan mati hatinya. Air mata qalbu, ketika mati hatinya, dia tidak akan mampu menerima nasihat ulama. Dia tidak akan mampu menerima lantunan ayat suci Al-Quran. Ketika mendengar seseorang yang menyampaikan bahwa judi itu haram, dia tidak akan bisa menerima. Terus aja, terus aja sampai dapat. Jawabannya kayak gitu. Ketika orang mengajak, ayo ngaji tiap minggu, ayo ngaji tiap bulan, dia sudah tidak menerima. Aja masing-masing mau ngaji sono, gua tetap aja di sini. Tidak akan menerima nasihat para ulama. Makanya tugas kita, kalau kita merasa hidup kita bodoh, baca Quran belum bisa, sholat belum bisa, hanya bisa prakteknya doang, kita usahakan putra dan putri kita, turunan-turunan kita, jadikan anak-anak yang berilmu. Mudah-mudahan putra putri kita dijadikan anak yang putri dan soleh dan soleh. Amin. Kuncinya apa? Yang pertama, didikan seorang ayah, dan yang kedua, dorongan seorang ibu. Karena bisanya anak itu didikan seorang ayah. Pertama, masukkan anak kita ke sekolah. Saya tidak melarang untuk sekolah, sangat bisa dan sangat harus anak kita dimasukkan ke sekolah. Karena apa? Perlu kita bisa menghitung, perlu kita bisa membaca. Setelah sekolah semuanya udah bisa, udah mempunyai gelar sarjana, masukkan anak kita ke pesantren. Agar apa? Dunianya dapat, akhiratnya dapat, kan cakep, betul? Makanya ingat dalam sekarang ini, jagalah anak-anak kita di akhir zaman ini. Karena anak-anak sekarang itu gak bakal sama dengan anak-anak di zaman dulu, betul? Anak-anak sekarang umuran 5 tahun sudah bisa main HP. Dulu belum bisa 5 tahun main HP, tapi anak-anak sekarang sudah bisa main HP. Makanya ingat, kita sebagai bapak, sebagai imam, pemimpin dalam rumah tangga, ketika anak kita yang istri ataupun yang putri yang cewek jam 10 masih keluyuran, telepon pulangnya jangan sampai masih keluyuran. Sehelai rambut kamu terlihat oleh orang lain, bapak yang akan disiksa nanti di akhirat. Apakah kita tiap malam merenung? Bukan kita bangga mempunyai anak,
Tapi kita harus memikirkan nanti di akhirat pertanggungjawaban kita sebagai bapak. Istri gak bisa sholat, tanggung jawab kita. Anak yang maksiat, siksaannya kepada bapaknya. Makanya kita merasa diri kita itu bodoh, sangat bodoh. Datangkan anak kita ke guru-guru kita, datangkan ke pesantren ataupun ke guru di sini yang mengajarkan Iqra, Tujuh Amal, Al-Quran dan lain sebagainya. Karena kenikmatan orang tua adalah ketika melihat anaknya bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Betul. Dan yang terakhir, yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga, wasoimi fi syahri Ramadan. Seseorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu adalah golongan yang dirindukan oleh surga. Makanya ketika bulan Ramadan 2 hari lagi akan datang, Ramadan berkata, hei masyarakat perumahan Kirana, aku datang membawa berjuta bermiliar pahala. Jangan kau sia-siakan, jangan kau sia-siakan amal yang kubawa ini. Ketika Ramadan datang, kita jemput dengan ibadah berpahala, beribadah. Puasa di bulan Ramadan jangan sampai betul. Puasa di bulan Ramadan jangan sampai batal. Secapek apapun kita di pekerjaan, jangan sampai membatalkan puasa di bulan Ramadan. Karena itu adalah suatu kewajiban bagi kita, besar pahalanya ketika seseorang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jangankan baca Quran, satu huruf kita mengucap alif, 10 kebaikan yang akan diturunkan oleh Allah. Satu huruf alif, ba, ta, sa dan selanjutnya. Apalagi kalau 1 juz, 30 juz, pahala dapat dilipat gandakan oleh Allah. Sebab ketika seseorang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, jangankan sholat, jangankan ngaji, jangankan sedekah, jangankan berkata dengan perkataan yang bagus. Kata Nabi, naumus shaumu ibadatun. Tidurnya seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah. Makanya daripada kita keluar keluyuran lihat orang-orang gak benar, mending tidur selamanya. Jadikan momen 2024 perumahan Kirana pada tidur di bulan Ramadan. Sebabnya para hadirin, sedekah dilipat gandakan. Berkata dengan perkataan yang baik dilipat gandakan. Dan catat, terutama kita khususnya masyarakat di kampung ataupun di perumahan Kirana ini, di sini dekat ke kota, yang sangat dikhawatirkan itu kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan cukup menjaga haus dan lapar, tapi kita tidak mampu berpuasa hawa nafsu, kita tidak mampu berpuasa telinga, kita tidak mampu berpuasa mata, karena kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mata kita selalu diperlihatkan kepada hal yang tidak berpotensi, kepada hal yang tidak berkaitan dengan ibadah. Scroll TikTok, lihat status orang. Hari ini si Icok bikin buka puasanya apa ya? Hari ini kita bikin apa ya? Scroll dulu di TikTok. Emang awalnya scroll TikTok, kedepannya orang yang telanjang ada di HP, betul. Makanya yang harus kita jaga puasa bukan hanya menjaga lapar dan haus, tapi juga menjaga perilaku kita, menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dalam berpuasa tersebut. Terutama ibu-ibu, ibu-ibu yang pertama ketika kita bulan puasa, saya biasanya ceramah di depan ibu-ibu, di depan bapak-bapak. Biasanya kalau di depan ibu-ibu, si ditanya jawab, ini mah bapak begini aja.
Kalau ibu pasti dijawab kalau ngomong, tapi nggak mau pasti. Bu, ketika kita berpuasa, misalkan kita mau beli sayuran, kemarin yang sudah terlewat, kita beli sayuran karena ibu-ibu sudah berdahsyat mulutnya. Kalau nggak ngegosip aja seharian pasti sariawan. Bisa hanya ibu-ibu. Baru juga, Ico, teman. Nah ini Dewi mau beli tomat buat buka malam. Nanti tahu nggak itu masalah siren itu kemarin? Tahu nggak? Langsung aja. Sekarang datang bulan Ramadan. Dari tahu nggak? Apa? Itu masalah si Dewi sama si Reni itu. Ramadan. Siap. Tutup mulut. Ketika mendengarkan seseorang yang memuji orang lain. Karena jangankan di bulan Ramadan, di bulan yang lain pun ketika kita selalu menjaga lisan kita dalam melakukan dan berkata perilaku yang tidak baik, itu sangat diwenangkan dan mendapatkan pahala. Sebab menjaga lisan itu bukan hanya kunci menjadi peserta masuk surga, tapi juga menjaga lisan itu bisa dipraktekkan oleh seorang suami terhadap istri. Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpinnya rumah tangga. Sedangkan pemimpin rumah tangga itu lelaki. Siapa yang menjadi tiang rumah tangga itu ibu-ibu. Siapa yang menjadi pengisi rumah itu adalah anak-anak. Gimana rumah mau kokoh kalau tiangnya reot? Tahu gak reot? Reot, tahu gak reot? Nah gitu. Gimana rumah tangga mau benar kalau istrinya tidak dipupuk? Sedangkan pupuk yang teristimewa bagi istri adalah duit, bantu duit. Ibu-ibu mah kalau udah dikasih duit aja diam, bener Pak? Bu, ibu misalkan punya suami ibu merantau ke Pekanbaru, tapi ngasih uang 5 juta untuk 5 hari, tapi suami ibu ke Pekanbaru, ibu pilih suami apa pilih duit? Bu, katanya siapa yang ngomong dulu? Sekali lagi, bu, suami ibu pergi ke Arab untuk kerja setahun, tapi ibu ditinggalin sama suami, ibunya dikasih uang 100 juta, pilih suami apa pilih duit? Bu, kita mah gak ada hargaan Pak, gak ada hargaan juga mah. Tapi ingat, kebahagiaan seorang istri itu bisa dilihat dari uang, betul? Banyak seseorang yang bisa memiliki seorang wanita dengan uang. Tidak bertanya dia anak siapa, dia turunan siapa, agamanya apa. Ketika datang melamar, dikasih uang misalkan 50 juta, pasti wanita tersebut kaya, betul? Pertanyaannya kata bapak-bapak, ketika kita ingin selalu membahagiakan wanita, kita ekonomi sedikit, uang pun tidak sama dengan orang lain. Konsepnya bisa dijaga dengan wahai lisan, dengan menjaga lisan kita. Ketika kita tidak bisa membahagiakan istri dengan harta, bahagiakan istri dengan bahasa. Bahasa itu tidak bisa dibeli, tapi mampu direka oleh kita sebagai suami. Karena wanita itu Pak, kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang sirah ataupun tulang kepala? Karena wanita tidak pantas dijadikan dengan tulang punggung. Wanita tidak bakal bisa dijadikan perisai dalam rumah tangga. Itu mutlak yang harus bisa adalah suaminya. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang punggung? Karena wanita tidak akan bisa menjadi tulang punggung rumah tangga. Yang hanya bisa menjadi tulang punggung rumah tangga itu hanya laki. Tapi ingat, catat, wanita diciptakan dalam tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk tidak bisa langsung diluruskan secara langsung. Tulang rusuk sedikit-sedikit buat bisa lurus. Begitupun wanita tidak pantas dibentak, wanita tidak pantas dimarahi, wanita itu harus disayang, wanita itu harus
Nah, ketika kita tidak bisa membahagiakan istri dengan harta, bahagiakan istri dengan bahasa. Misal wanita istri kita membuat ataupun memasak makanan, bikin sayurnya keasinan. Kita capek habis kerja, mencicipi sayur tersebut asin, nafsu naik, tapi ingat ketika kita bisa menjaga lisan kita dan bisa memberikan kebahagiaan dengan bahasa, cukup dengan berkata, "Ma, iya Pak, ini mau bikin sayur." "Iya Pak, beli barangnya di mana? Di Polemeh apa Positif?" "Di Polemeh Pak." "Oh, nanti mau beli barangnya di Positif ya, soalnya ini mau keasinan." "Oh iya Pak, silakan." "Ini asin ternyata Pak." "Ya udah, dikasih air lagi." Dikasih air lagi sekali, masih asin. 2 gayung masih asin. 3 gayung udah gak terlalu asin. Akhirnya sayur tersebut seember pokoknya sayurnya. Terus lagi sampai kita puji. Kata istri, "Pak, ini mas sayurnya juga seember." "Gak apa-apa, mereka cantik dari impian. Airnya sedikit, bukannya sedikit banget. Gak apa-apa." Ketika kita selalu memberikan bahasa yang halus terhadap istri kita akan merasakan ketenangan dalam rumah tangga. Ketika istri merasakan ketenangan, berdoa kepada suaminya, Allah bersaksi, malaikat mencatat atas ketenangan seorang istri, yakin rizki dan pahala, rizki kesuksesan seorang suami itu bakal hadir. Makanya ingat Pak, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, tuh kunci kesuksesan kita ada dalam istri kita. Makanya coba, kalau kita tidak bisa menjaga bahasa, "Ma, ya Pak, coba sini." "Ya Pak, Mama ini bikin sayur pakai garam apa pakai ingus, asin banget." "Bu, Ibu digituin marah enggak? Kecewa enggak? Kesel enggak?" Langsung tutupin kamar, kamar ditutup. Kita nggak bisa tidur, akhirnya goyang di dalam rumah. "Ma, apa? Ingus tuh ingus." Karena apa? Bahasa yang harus kita jaga. Bahkan bahasa itu kecil jika kita mampu membeli hati seorang wanita. Nih, kecil-kecilannya gini. Dalam keseharian kita, contoh dari Rasul itu manggil kepada istrinya itu, "Ya Humairah, wahai bunga mawarku yang putihnya kemerah-merahan." Enak dan betul Bu. Ini misal ibu-ibu keluar pagi, mau ke pasar ataupun mau ke pengajian, usahakan tiap hari puji seorang istri. Suka? Oh, ibu seorang istri suka. "Bu, ibu suka dipuji sama suami enggak?" Nah, makanya ini hikmah menyambut bulan suci Ramadan ini, puji seorang suami. Misal istri mau pengajian, istri mau ke pasar, istri mau kondangan, puji sama kita. "Masya Allah, Bapak mau pertama kali lagi lihat mama ini cantiknya luar biasa, kayak Saharoni. Cantiknya luar biasa. Bapak lihat mama itu kayak pertama kali lihat mama dulu. Mama kalau pakai baju ini cantiknya luar biasa. Mama pakai baju ini yang sekarang mama pakai kayak pengantin baru lagi loh Ma." Yakin Pak, seminggu bagi bakal saling keluar. Bahkan di kampung saya ada seorang kakek dan nenek. Mereka berdua menjalankan rumah tangga itu panggilannya bukan ayah bunda, bukan abi umi, melainkan sayang dan sayang. Hingga beredar dari mulut masyarakat bahwa abang-abang tersebut manggil terhadap istrinya dengan panggilan yang sayang. Saya kan penasaran, silaturahmi ke rumahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
ada tamu nih, coba bikin kopi saya. Kata istrinya yang ini itu, iya saya sama saya dibikinin kopi saya. Saya kan nanya, bang, abang ini sangat romantis banget, bisa menanamkan kepribadian Rasulullah. Abang manggil ke istri saya, istri manggil ke abang saya. Gimana jawabnya abang itu? Sebenarnya bukan romantis amat. Abang lupa lagi namanya. Lupa lagi. Makanya perisai rumah tangga itu yang harus dicatat oleh kita seorang suami. Ketika kita tidak bisa membahagiakan seorang istri dengan harta, bahagiakan istri dengan bahasa. Siap? Opat golongan tersebut ketika kita bisa menjalankannya di bulan suci Ramadan ini, yang pertama ingatkan ta'lil Quran, yang kedua menjaga bahasa dan lisan kita, dan yang ketiga bersedekah, dan yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Siap puasanya full? Insyaallah. Siap? Ya. Tarawihnya full? Insyaallah. Siapnya makin lemas. Apalagi kalau minggu taraweh pilih-pilih. Ada tarawehnya mau di masjid aja apa mau di manis aja? Mau di manis aja. Kenapa? Di masjid tarawehnya apa? Tarawehnya apa? Di manis masjid. Ingat, emang kenapa masjidnya? Saya kemarin taraweh hampir 2 jam. Gimana soal 2 jam? Imamnya baca Yasin. Kapok saya di situ. Gini, globalisasi orang sekarang di Indonesia itu cari yang cepat aja. Ada lagi yang ngomong gini, munah, ya apa udah kita tarawehnya di manis yang sebelah aja yuk. Apa? Kenapa emang? Di masjid mah tarawehnya kayak sholat. Emang taraweh bukan sholat. Ingat untuk imam di sini, nih, ketika kita melaksanakan taraweh, kelamaan makruh. Kecepatan makruh. Yang enak itu untuk yang imam di sini yang pertama Fatihah dibikin kali. Misal, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika imam tersebut membaca Fatihah demikian, yakin 30 menit beres. Apalagi yang sekarang dan kemarin viral itu sholat taraweh 5 menit. Sholat tercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang aja, karena apa? Jamaah di belakang ada yang muda, ada yang tua, ada yang sekurang. Sedang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa udah minum kolak 2 mangkok, roti bakar 3, di bawah tabelnya untuk muntah keluar tabelnya. Aki-aki muntah di perumahan Kirana 2026. Pas pulang ke rumah saya, kata lucunya, kakek kenapa? Kakek mabok taraweh. Jangan sampai yang sedang-sedang. Makanya ingat 4 poin tersebut yang harus kita ingat. Ketika kita bisa melaksanakan 4 poin tersebut, kita
dirindukan oleh surga dan yakin akan mendapatkan keridhaan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan ada yang lebih penting, ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, yang paling gampang, bukan hanya yang pintar ataupun yang bodoh pun bisa melakukannya, birrul walidain, berbakti terhadap orang tua. Karena ridhullah fi ridhul walidain, keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Wa sukhutullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Jadi ketika kita selalu membahagiakan hati kedua orang tua kita dengan cara ucapan kita, tingkah laku kita, orang tua akan merasa bangga, terutama untuk anak-anaknya. Ketika kita ingin membahagiakan kedua orang tua kita, tak perlu memberikan mobil yang mewah, rumah yang megah, emas rupiah, cukup menjaga perilaku dan ucapan kita terhadap orang tua kita. Karena ketika kita selalu menyakiti hati kedua orang tua kita dengan cara membantah, melawan, bahkan sampai memukul, naudzubillah, niscaya Allah akan murka kepada kita. Ketika Allah murka terhadap hambanya, demi Allah, kapanpun, dimanapun, siapapun, seseorang yang selalu menyakiti hati kedua orang tua, tunggu akibatnya dan rasakan kepedihannya. Kunci yang pertama tuh, ketika kita ingin memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua setelah istri, yang pertama istri dan yang kedua orang tua. Karena pengorbanan orang tua itu sangat luar biasa, terutama ibu yang melahirkan kita, yang mengandung kita 9 bulan. Mereka rela berkorban waktu, tiap malam tidur gak nyenyak, bawa anak dalam perut. Coba bapak-bapak, batang 4 terus ditali dalam perut, bawa sanggup enggak? Tapi kesabaran seorang ibu sangat luar biasa. Sabarnya orang tua, termasuk ibu yang mengandung, ibu yang membesarkan, ibu yang menyusui. Tapi ibu tidak perlu meminta bayaran dengan kesuksesan anak. Ibu tidak mau dan tidak menerima dan tidak mengancam harus memberikan uang demikian. Ibu hanya meminta, nah, jagalah ucapanmu, jangan sampai melukai hatiku. Karena ingat, hati-hati dengan luka, karena luka kau bersuara, terkadang air mata jatuh tanpa usaha. Kunci yang pertama, ketika kita ingin mendapat keridhaan Allah setelah melaksanakan 4 golongan tersebut, 4 perjalanan dan kegiatan tersebut, jaga orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tiada, tiap malam Jumat ataupun tiap hari Jumat, jika dekat, kita datang ke makamnya untuk bertawasul, memberikan fatihah terhadap orang tua kita. Karena ketika kita berziarah kepada orang tua kita yang sudah tiada, itu diibaratkan artis yang sedang acting bersinetron di dalam TV. Kita tawasul, itu diibaratkan artis yang ada dalam TV. Artis yang acting dalam TV tidak tahu siapa yang melihat, betul? Tapi kita yang melihat TV tahu siapa artis tersebut. Begitupun orang tua yang sudah tiada, kita tidak bisa melihat orang tua karena sudah tiada. Tapi ketika kita datang ke makam orang tua kita, orang tua melihat kita. Ya Allah, mudah-mudahan berkahi anakku yang datang ke makamku. Makanya kita ingin sukses, yang pertama bahagiakan istri, dan yang kedua bahagiakan orang tua. Karena ketika kita membiasakan membuat istri senyum manis, membuat orang tua senyum manis, yakin kesuksesan akan datang kepada kita. Kenapa kita dagang tapi bukannya untung malah buntung, dagang malah hutang yang banyak? Periksa diri kita, apakah kita selalu membahagiakan orang tua? Apakah kita bisa berbakti terhadap orang tua? Apakah kita bisa membahagiakan istri? Padahal bukan
banting tulang yang Allah mau, tetapi rasa kepedulian kita terhadap orang tua. Karena perjuangan orang tua adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Siap? Terutama untuk kaum muda, bahagiakanlah orang tua. Tahadusan binimah. Saya bukan orang benar, saya bukan orang pintar, saya gak punya ilmu, tapi saya bisa sampai di titik ini tak lain dan tak bukan hanya ridho seorang ibu, hanya ridho seorang ayah. Tiap hari, Bu, mohon maaf ya kalau saya punya dosa, mohon maaf belum bisa berbakti ke ibu. Pak, terima kasih telah banting tulang membiayai saya, terima kasih telah sabar mendidik saya tiap hari. Kalau nggak bisa tiap hari Jumat kita melakukan permohonan maaf terhadap orang tua kita. Dan ingat, salah satu ulama berkata dalam bahasa psikologisnya bahwa surga itu terletak dalam telapak kaki ibu. Tiap malam Jumat ataupun hari Jumat, usahakan kita mencium kaki ibu serta membasuhnya dan ungkapkan permohonan maaf yang amat dahsyat dan permintaan keriduan terhadap orang tua. Ketika kita mampu berkata, "Nah, di hari ini saya pengen membasuh kaki emak." Habis itu ibu kita dudukin di kursi, kita ambil air ke ember ataupun ke baskom, kita sujud ke ibu kita dengan rasa yang begitu lemah. Kita bukan apa-apa tanpa hadirnya seorang ibu dan ayah. Berkata terhadap ibu, "Bu, terima kasih atas segala pengorbanan ibu dalam mengandung saya, dalam umur saya menyusui. Di tengah malam saya terbangun dengan jeritan tangis, tapi ibu rela mengorbankan waktu ibu untuk menyusui saya. Dan di dalam detik pun saya sampai sekarang ini, ibu masih memberikan rasa kasih sayang kepada saya. Dan mohon maaf Bu, saya hanya bisa anak yang tidak bisa berbakti terhadap ibu. Mohon maaf, saya belum bisa menjadi anak yang sukses. Mohon maaf Pak, saya belum bisa menjadi anak yang membahagiakan bapak dan ibu. Tapi di balik itu semua, saya meminta keriduan dan doa ibu terhadap ayah. Demi Allah, ketika anak bisa melakukan tersebut, mendudukkan ibu dan bapak, membasuh kakinya dan memberikan permohonan maaf, ibu pasti meneteskan air mata, terjerit hatinya. Ya Allah, terima kasih telah memberikan kesadaran terhadap anakku. Ya Allah, terima kasih hatiku terbeli dengan perjuangan anakku sampai membasuh kakiku. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan solehah. Demi Allah, walaupun ibu kita bodoh, bapak kita bodoh, doa orang tua terhadap anaknya itu diibaratkan doa Nabi terhadap umatnya. Doa ulwali liwaladihi kadu'ail amriya li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak itu diibaratkan doanya Nabi terhadap umatnya, pasti dijawabnya. Oleh karena itu, hikmah menyambut bulan suci Ramadan ini, oleh-oleh yang harus kita bawa. Yang pertama, ta'lim Quran, baca Al-Quran. Dan yang kedua, sedekah. Dan yang ketiga, jaga ucapan kita. Dan yang keempat, berpuasalah di bulan Ramadan. Dan kunci ketika kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, ingat kita harus berbakti terhadap sekian doa. Sekian doa, jangan dulu kabur. Kita doa bersama-sama. Doa ini adalah pamungkas pada malam acara ini. Orang yang pulang duluan itu diibaratkan orang yang tidak masuk ke dalam besek. Besek tersebut, jika kita masukkan air, orang yang keluar duluan termasuk air tersebut. Maka di puncak malam ini, menyambut bulan suci Ramadan ini, dan setelah ini kata pelatih mau acara, kita akan mengadakan musafah. Di malam ini, sucikan hati, tungkulkan kepala,
Di malam ini, di masjid yang penuh keberkahan ini, jutaan bahkan miliaran malaikat bersaksi demi Allah akan mengabulkan aminan kita. 40 orang lebih di tempat ini. Barang siapa yang berdoa di malam ini dan diaminkan oleh 40 orang itu lebih, niscaya di antara orang tersebut akan terijabah. Mudah-mudahan di antara satu di sini ataupun kita semua yang mempunyai hajat, kita semua terkabul. Pejamkan mata, tundukkan kepala dan husukkan hati. Ketika saya berkata ya Allah, maka di situ jadikan hati kita terhadap Allah. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Allah tidak melihat siapa yang berdoa, tapi Allah melihat khusyuan seorang tersebut yang berdoa terhadap hambanya, yang berdoa terhadap Rabb-Nya. Oleh karena itu, ketika saya berkata ya Allah, ucapkan semua yang kita mau. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma sholli ala Muhammad fil awwal wal akhir, wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Hadirin, di malam yang penuh berkah ini, ingat-ingat dosa kita. Dosa kita menggunjing tetangga. Dosa kita memfitnah tetangga. Ingat-ingat dosa kita setahun sampai ini. Dosa kita membicarakan aib orang lain. Dosa kita membicarakan kejelekan orang lain. Hadirin, ingatlah dosa-dosa kita yang belum bisa berbakti terhadap orang tua kita. Dosa kita yang belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Hadirin, bayangkan di malam ini, bayangkan di samping kita terdampar mayat ibu kita yang melahirkan kita. Hadirin, apakah kita bisa membalas jasa-jasa ibu kita? Kita hanya bisa membuat ibu kesal, membuat ibu sedih dengan perilaku kita. Perilaku yang kita buat, perilaku yang kita berikan terhadap ibu bapak kita. Hadirin, ibu kita rela berkorban nyawa demi mengeluarkan kita. Tapi kita ketika ada di muka bumi ini selalu membuat kesal, marah, cemas. Hadirin, bayangkan di samping diri kita terdampar mayat ayah kita. Ayah kita yang rela banting tulang siang dan malam menafkahi kita sebagai anak. Tapi kita, rasa sayang yang kita berikan lebih besar terhadap ayah dibanding ibu. Kita lebih sayang terhadap ibu, yang padahal yang ada di dalam pikiran ayah hanya anak, dan anak. Hadirin, sejauh mana kita membalas jasa ayah kita? Ingat-ingat kita pernah berbohong, kita pernah berjudi, kita pernah menipu seseorang. Hadirin, kita ini pernah memberikan uang yang mana uang tersebut hasil lagi, hasil tipu. Hadirin, orang yang lemas hatinya Allah lebih suka. Orang yang paling keras ketika ada seseorang mengasah diri, orang tersebut tidak terbentuk hati. Hadirin, yang mempunyai masalah ucapkan masalahnya, yang mempunyai hajat ucapkan hajatnya, yang mempunyai keinginan ucapkan keinginannya. Malaikat jutaan menyaksikan. Ya Allah, hadirin, yang mempunyai masalah ucapkan masalahnya, yang mempunyai hajat ucapkan hajatnya. Mudah-mudahan hajat kita terkabul. Dengan rasa kita itu berdosa, bukan ahli ibadah, tetapi Allah lebih mencintai seseorang yang sadar akan berdosa daripada ahli ibadah yang merasa dirinya sok suci. Hadirin, ungkapkan semua hajat dan merasa diri kita itu
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan wa hasbil maqasidana. Ya Allah, panjangkan umur kami. Ya Allah, berkahkan hidup kami sehingga kami melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat. Ya Allah, mudah-mudahan putra putri kami dijadikan putra putri yang soleh dan solehah, dan hidup kami penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, assalamualaikum.